selamat pagi. Selamat pagi juga untuk kakak-kakak semuanya. Pagi hari ini kembali kita berkumpul, meskipun di rumah masing-masing. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan pada kami. Biarlah Engkau terus Tuhan menyertai, melindungi kehidupan kami semua. Dan sebentar kami akan memulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir, Engkau beracara di setiap hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tidak hanya mendengar, tapi kami juga siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik pasti sudah siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Nah, hari ini Kak Fani mau ngajak teman-teman semua untuk memuji Tuhan. Dan Kak Fani hari ini tidak sendirian, Kak Fani juga ngajak teman. Oke, kita semua mau bangkit berdiri walaupun di rumah masing-masing. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan melihat apa yang kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, yuk sekarang Kak Fani panggil teman-teman Kak Fani untuk kita memuji bersama-sama. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar lagu baru. Ya. Berapa hari ini? Dua. Harus semangat ya, kita memuji Tuhan dengan gerakan yang heboh. Oke, kita akan latihan bersama. Oke, yuk. Sudah memuji Tuhan, mari sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Mata Kecil Ini.
sudah ada adik-adik semua. Kenalkan, ini duginya Kak Fani. Ngantuk. Namanya si Kathy. Nah, Kak Fani ini sayang banget sama si Kathy. Kak Fani memelihara Kathy, memberi makan, memberi minum, menjamin kehidupan Kathy. Oke, sekarang Kak Fani mau bercerita sesuatu. Sebentar, Kak Fani kembalikan Kathy dulu ya. Nah, kalau duginya Kak Fani aja Kak Fani sayang, Kak Fani pelihara dengan baik. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kira-kira Tuhan memelihara hidup kita enggak? Oh, sudah pasti Tuhan memelihara hidup kita. Enggak cuma di zaman ini tok loh Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Dari dulu Tuhan Yesus itu selalu memelihara kehidupan manusia. Manusia ini ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memelihara, akan menjamin kehidupan kita. Kita pasti akan selamat. Kita pasti akan berkecukupan, bisa makan, bisa minum. Tapi itu semua ada syaratnya. Syaratnya apa? Yo, sekarang kita dengar dulu ceritanya ya. Ini cerita pada saat Tuhan menjamin memelihara kehidupan seseorang. Pada waktu itu di negara Israel sedang terjadi kemarau panjang. Kenapa terjadi kemarau panjang? Karena bangsa Israel ini menyembah Tuhan, menyembah dewa lain selain Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menghukum dengan tidak menurunkan hujan sampai beberapa waktu lamanya. Di sana ada seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Karena musim kering, tanaman semua mati, buah tidak ada yang tumbuh, padi juga mati. Terus mau makan apa? Tidak ada yang dimakan kan? Nah, akhirnya Tuhan menyuruh si Elia ini untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Tepi sungai Kerit. Dan si Elia ini kira-kira taat atau enggak? Taat. Elia ini berangkat menuju ke sungai Kerit. Dan dia diam di sampingnya, di sebelahnya sungai Kerit. Nih, ini Nabi Elia. Nah, dia di tepi sungai Kerit. Dia taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan menyuruh Elia untuk pergi, Elia taat. Dan karena Elia taat, maka Tuhan memelihara kehidupan Elia. Bagaimana caranya? Nah, ini Elia minum dari air di sungai. Terus untuk makannya bagaimana? Kan musim kering. Nah, untuk makannya Tuhan itu tidak kurang akal untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan menyuruh burung gagak. Burung gagak membawakan apa? Membawakan roti, membawakan daging agar Elia bisa makan. Nih burung gagaknya membawakan roti dan membawakan daging. Akhirnya kehidupan Elia terjamin. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia tidak mati kelaparan, dia tidak kehausan. Tapi karena musim kemarau terus-menerus, akhirnya apa yang terjadi? Ya, sungainya lama-lama menjadi kering. Terus Elia minum apa? Nah, Tuhan memberikan perintah lagi. Elia, kamu pergilah ke Sarfat. Di Sarfat ada seorang janda. Kamu pergilah kepada dia. Elianya nurut enggak? Taat enggak? Lagi-lagi Elia ini taat kepada Tuhan. Dan dia pergi ke Sarfat menemui seorang janda. Janda ini mempunyai seorang anak. Jandanya enggak kaya, adik-adik. Jandanya juga miskin. Nah, si Elia ketemu dengan janda itu dan dia bilang, "Bu, saya minta roti." Katanya begitu. Terus si janda ini apa? Dia bilang, "Aduh, jangankan roti. Sedangkan di tempatku, nih, kalau mau buat roti harus ada apa? Harus ada tepung dan harus ada minyak." Tapi dia bilang, tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit. Itu pun cukup hanya untuk aku buat roti sekali, terus aku makan sama anakku. Setelah itu enggak tahu lagi apa yang harus dimakan.
karena semuanya musim kemarau, semuanya kelaparan. Terus Elianya bilang, "Bu, buatlah dulu untuk aku." Dan apa yang dilakukan oleh si janda ini? Dia juga taat, dia nurut dengan Tuhan yang diperkatakan melalui Elia. Dan dia akhirnya apa? Pulang, ini dia sudah bawa kayu bakar, mau untuk masak. Dia pulang, dia mengolah tepung dan minyak yang ada, tinggal buat sekali aja. Dia masak, dan sesudah matang, dia berikan kepada Elia. Nih, rotinya udah jadi. Dia berikan kepada Elia. Walaupun janda ini nggak tahu, setelah ini aku mau makan apa. Wong itu tinggal satu-satunya, tinggal yang terakhir. Tapi karena dia menurut dengan firman Tuhan, akhirnya dia membuatkan Elia roti. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjamin kehidupan si janda. Kalau tadi Tuhan menjamin kehidupan Elia, Tuhan pun menjamin kehidupan janda ini. Kalau tadi Kak Fani memelihara kehidupan Kathy, anjingnya Kak Fani, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pun akan memelihara setiap kita. Nah, akhirnya tepung di dalam gentong ini dan juga minyak di dalam gentong ini tidak pernah habis. Karena apa? Karena ini duginya Kak Fani kembali lagi. Karena dia disayang sama Kak Fani. Jadi dia terus datang mendekati Kak Fani. Ya, kita kembali lagi. Tepung yang tadi tinggal sedikit di gentong dan juga minyak yang tinggal sedikit. Karena si janda ini taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan membuatkan roti untuk Elia, maka Tuhan memberkati janda ini. Tuhan memelihara, Tuhan menjamin kehidupannya. Yaitu apa? Tepung dan minyak tidak akan habis sampai nanti Tuhan menurunkan hujan. Nah, adik-adik, tadi Kak Fani sudah memberi contoh seperti anjingnya Kak Fani yang Kak Fani pelihara, dan juga memberi contoh untuk Elia, juga janda, semuanya dipelihara. Kita juga anak-anak Tuhan, kita pasti akan dipelihara Tuhan, kita akan dijamin oleh Tuhan. Tidak hanya dalam berupa makanan atau minuman. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi masalah, mungkin kalau bagi adik-adik masalahnya tidak terlalu berat, tapi mungkin bagi orang tua di saat sekarang lagi pandemi COVID ya. Nah, mungkin adik-adik melihat, aduh tokonya papa mama kok sepi ya sekarang. Aduh, ini kok kerjaannya papa mama kok sepi ya sekarang. Bagaimana ini? Mungkin adik-adik kepikiran, nanti aku bisa bayar SPP enggak ya? Gimana ya kehidupanku nanti? Adik-adik nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena kalau kita taat, syaratnya kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Nah, taat kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Kita taat kepada firman-Nya. Firman-Nya yang ada di sini kita taati. Ada banyak. Contohnya, hormatilah ayah ibumu, ya kan? Terus jangan mencuri, jangan berdusta atau berbohong, banyak sekali. Dan juga dikatakan bahwa di sini kita juga harus menurut kepada pemerintah, menurut kepada guru. Semua apa yang harus kita lakukan yang baik ada di sini. Dan kita harus melakukan setiap firman Tuhan. Kalau kita ingin menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita, akan menjamin masa depan kita. Nah, sekarang sebagai contoh yang sekarang hari-hari ini kita hadapi, pemerintah sudah ngomong, jangan keluar rumah. Bahkan sekolah adik-adik di rumah, sekolah minggu pun di rumah. Nah, jangan terus adik-adik keluar, main layangan atau bermain sama teman-teman. Tapi kita harus menuruti pemerintah. Pemerintah itu adalah wakil dari Tuhan di dunia ini. Kalau Tuhan bilang melalui pemerintah, Kak, jangan keluar-keluar, kita harus menurut. Kalau misalkan terpaksa perlu kita harus keluar,
Katanya harus apa? Harus pakai masker, harus sering cuci tangan. Nah, walaupun Kak Fani sendiri merasakan ya kalau pakai masker tuh rasanya panas, nafasnya sesek, tapi kita harus nurut dengan pemerintah. Nah, tapi kalau nggak perlu sama sekali, ya jangan keluar, di rumah aja. Kita harus menurut dan Tuhan akan menjamin. Kalau kita nurut, kita nggak keluar. Kalau memang butuh keluar kita pakai masker, Tuhan menjamin kesehatan kita. Kita nggak akan tertular virus corona. Nah, begitu juga misalkan adik-adik mungkin sekarang ada masalah, bingung gimana ya kalau aku sekolahnya gini terus, gimana ya aku kok sudah bosen, aku sudah jenuh. Tapi kita mau tidak mau harus taat, kita harus bersabar. Dan kalau kita mau taat, kita bersabar, kita melakukan firman Tuhan walaupun di rumah, kita tetap bisa melakukan firman Tuhan. Kita mentaati orang tua, kita membantu orang tua, kita selalu berbuat baik, jujur, kita selalu membaca firman. Syaratnya adalah taat, maka Tuhan akan menjamin. Walaupun mungkin sekarang sekolahnya online, walaupun mungkin sekarang kita melihat orang tua kita kayaknya kok sering mengeluh ya, kerjaan sepi, tapi jangan khawatir, Tuhan menjamin kehidupan kita. Asalkan satu syaratnya yang harus kita ikuti adalah taat melakukan firman Tuhan. Oke, nah untuk tugas hari ini Kak Fani nggak nyuruh hafalkan ayat dan di video, tapi untuk tugas hari ini kita mau membuat gambar. Tadi Kak Fani sudah menunjukkan gambar-gambar ketika bercerita. Nah, ini ada Guci, ada Elia waktu di tepi sungai Kerit, macam-macam ya. Ada waktu si Elia mendapat makanan dari burung gagak. Nah, tugasnya hari ini adalah adik-adik menggambar. Nggak perlu sebagus ini, ya. Menggambar nih Kak Fani kasih contoh. Nah, ini Kak Fani sudah menggambar waktu Elia mendapat makanan dari burung gagak. Nanti ayat hafalannya ditulis aja. Nih, setelah kalian gambar di warna, ayat hafalannya ditulis. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Nah, sekarang ayat hafalannya kita ambil dari kitab Amsal. Amsal, dibuka kitabnya, Amsal pasal 23 ayat 18. Dicatat ya, Amsal 23 ayat 18. Di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, nah itu nanti ditulis di tempat kalian yang sudah selesai menggambar. Gambarnya tidak perlu bagus-bagus, boleh gambar yang tempayan tadi isi minyak dan tepung boleh. Nah, terus ayatnya ditulis di sini. Setelah selesai, kalian foto dan kalian kirim di grup. Oke, itu aja tugasnya dari Kak Fani. Dan sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau akan menjamin memelihara kehidupan kami. Dan kami mau untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan dan mampukanlah kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan Kau terus menyertai, memberkati setiap kami, juga setiap keluarga dari kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak lupa kami terus berdoa Tuhan, agar pandemi COVID ini segera berakhir. Biarlah Engkau nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian sekolah minggu pada pagi hari ini. Terus semangat, jangan lupa terus berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu jaga kesehatan. Oke, God bless you all.